Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Herlambang. Saya dari dosen jurusan Sistem Informasi akan berbagi ilmu terkait tentang pengantar sistem informasi. Ada 4 materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada tipe kegiatan manajemen, kemudian ada tipe keputusan manajemen, peran manajemen, dan juga tahap pengambilan keputusan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dulu, kita akan belajar tentang tipe kegiatan manajemen. Nah, tipe kegiatan manajemen itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada perencanaan strategik, kemudian ada pengendalian manajemen, kemudian ada juga pengendalian operasi. Nah, dari 3 ini kita digambarkan dalam sebuah piramida ya. Jadi semakin ke atas itu semakin urusannya udah urusan yang semakin runcing atau semakin vital. Jadi yang bawah ini adalah operasional, jadi kegiatan operasional. Kemudian yang menengah ini adalah kegiatan manajemen levelnya. Kemudian yang paling atas ini ada kegiatan perencanaan yang strategik kayak gitu. Nah, di dalam perencanaan strategik sendiri itu ada proses-proses tertentu ya. Jadi proses penentuan tujuan atau goal dari sebuah organisasi, dan juga ada strategi-strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, itu ada 3 ya. Yang pertama ada proses evaluasi di dalam lingkungan organisasi tersebut. Kemudian juga ada penetapan dari tujuan, dan yang terakhir adalah penentuan dari strategi itu sendiri, apa yang akan kita gunakan kayak gitu. Nah, strategi ditentukan dan diformulasikan oleh manajemen tingkat atas dan diimplementasikan oleh manajemen tingkat bawah dan juga tingkat menengah kayak gitu. Jadi perumus strategi ini dari level manajemen paling atas kayak gitu. Jadi dari pimpinan kayak gitu. Kemudian nanti akan diimplementasikan di level manajemen menengah sampai di bawah kayak gitu. Nah, oke. Selanjutnya ada pengendalian manajemen. Nah, di dalam pengendalian manajemen ini ada 3 proses ya. Yang pertama merupakan sistem untuk meyakinkan bahwa organisasi ini telah berjalan sesuai dengan strategi yang kita sepakati atau yang telah ditetapkan kayak gitu. Kemudian dari masing-masing manajer akan bertanggung jawab untuk mewujudkan strategi yang telah dilancang itu tadi. Nah, kemudian untuk yang proses yang terakhir, proses pengendaliannya adalah proses pengendalian itu terdiri dari tahap pembuatan program, kemudian juga ada penyusunan anggaran atau budgeting, ada pelaksanaan, ada pengukuran, dan juga ada proses pelaporan kayak gitu. Jadi setiap kegiatan itu harus ada programnya dulu, kemudian ada anggarannya, kemudian setelah ada anggaran dilaksanakan, setelah dilaksanakan kalau sudah selesai itu pasti akan ada pelaporan atau ada analisisnya kayak gitu. Nah, kemudian di pengendalian operasi sendiri itu juga ada beberapa hal yang lain. Misalkan ada sistem untuk meyakinkan bahwa tiap tugas ini bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian mengendalikan penerapan program yang telah ditetapkan di level manajemen itu tadi. Kemudian juga lebih bawah tingkatannya, kegiatan manajemen ini harus menjurus ke hal-hal yang bersifat terperinci atau yang sifatnya operasional kayak gitu. Jadi semakin atas itu tadi levelnya level strategik, kalau semakin bawah itu lebih ke kegiatan-kegiatan yang lebih terperinci kayak gitu. Nah, kemudian untuk materi yang kedua itu ada terkait tentang tipe keputusan manajemen. Nah, di dalam pengambilan keputusan manajemen itu ada 3 jenis pengambilan keputusan. Itu ada yang pertama ada keputusan yang terprogram. Nah, kalau keputusan terprogram ini biasanya keputusan yang lebih terstruktur. Artinya setiap tahun itu keputusannya ya itu aja. Misalkan ya, contohnya itu kayak misalkan kita hari ini mau produksi berapa, kemudian targetnya kita berapa, itu bisa masuk dalam kategori keputusan yang terstruktur. Kemudian yang kedua ada keputusan setengah terstruktur. Nah, kalau keputusan setengah terstruktur ini biasa juga disebut dengan semi struktur. Jadi dia adalah keputusan yang kalau misalkan ada hal-hal yang penting atau ada hal yang improvisasi, itu baru akan keluar keputusan tersebut kayak gitu. Nah, yang tipe yang terakhir ini adalah keputusan yang tidak terprogram atau istilahnya keputusan strategik. Jadi biasanya kalau sudah ada hal-hal yang tidak kita inginkan, misalkan kayak ada
penambahan program studi misalkan ya, itu harus ada, kita ngambil keputusan yang tidak terprogram, misalkan kita rubah jadi universitas kayak gitu. Nah, jadi tipe-tipe keputusan manajemen itu ada 3 itu tadi, ada yang terprogram atau yang biasanya terencana itu, kemudian semi terprogram, sama yang tidak terprogram atau yang biasanya disebut unstructured decision kayak gitu. Nah ini tipe keputusan manajemen berdasarkan tingkat ininya ya, tingkat level ke manajemennya. Seperti yang kita tahu tadi bahwa level manajemen itu sudah ada 3 ya, ada manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, sama tingkat bawah kayak gitu. Nah ini masing-masing ini tuh juga ada ininya ya, ada tipe keputusannya ya. Jadi semakin levelnya semakin ke atas itu biasanya keputusannya tidak bisa terulang kayak gitu, biasanya tidak terprogram atau dan juga tidak bisa diprediksi kayak gitu. Tetapi kalau semakin ke bawah itu semakin umum, kemudian informasinya juga semakin mudah untuk diprediksi, kemudian juga informasinya juga banyak tersedia kayak gitu. Jadi dari level atas ke bawah itu beda-beda kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah peran manajemen. Nah, peran manajemen ini di dalam sebuah organisasi itu dapat kita klarifikasikan menjadi tiga bagian ya. Yang pertama peran hubungan personal atau seorang pemimpin ini sebagai sosok orang kayak gitu. Jadi sebagai personal. Kemudian yang kedua adalah peran informasi atau biasanya seorang di level manajemen ini sebagai pemberi informasi. Kemudian yang terakhir adalah peran keputusan atau decision, yang seperti halnya tadi dia mengambil banyak keputusan kalau misalkan dalam kondisi-kondisi tertentu kayak gitu. Nah ini, manajer dalam menjalankan perannya di dalam sebuah organisasi membutuhkan sistem informasi untuk mendukung kegiatan dan perannya. Nah, jadi kita tahu bahwa sekarang sistem informasi ini sudah sudah membantu dalam manajer dalam mengambil keputusan di dalam organisasi kayak gitu. Jadi jangan sampai manajer ini mengambil keputusan berdasarkan tanpa data ya. Jadi dia langsung pokoknya seenak jidatnya sendiri, itu sudah nggak boleh, karena sudah ada sistem informasi yang membantu dia dalam mengambil keputusan. Jadi biasanya keputusannya sudah by data kayak gitu istilahnya. Nah yang keempat itu adalah terkait tahap pengambilan keputusan. Nah ini di dalam mengambil keputusan itu nggak moro-moro langsung diambil keputusan ini gitu. Ini ada beberapa tahap ya, yang biasanya dilewati. Yang pertama ini ada tahap intelijen, kemudian ada tahap desain, kemudian ada tahap choice atau pengambilan keputusan tersebut, baru yang terakhir adalah pengimplementasian dari keputusan tersebut kayak gitu. Nah yang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dari tahap pertama dulu atau tahap intelijen ini merupakan tahap untuk pengumpulan informasi untuk mendefinisikan permasalahannya. Jadi ketika ada masalah kita identifikasi dulu masalahnya itu kira-kira apa, kita gali informasi sebanyak-banyaknya. Nah biasanya aplikasi atau tool yang digunakan untuk pengumpulan informasi ini disebut sistem informasi manajemen kayak gitu. Nah setelah informasi berhasil kita kumpulkan, tahap selanjutnya itu adalah, atau yang tahap kedua itu tahap desain. Nah tahap desain ini adalah merencanakan solusi. Jadi solusinya kita rencanakan dulu dalam bentuk alternatif pemecahan masalah. Jadi kita sudah mengumpulkan informasi, kita pilah-pilah mana sekiranya alternatif solusi yang akan kita ambil gitu. Nah biasanya di level manajemen itu aplikasi yang digunakan itu ada DSS ya, atau Decision Support System. Jadi alternatif pemecahan masalah ini biasanya ada di dalam aplikasi DSS atau Decision Support System kayak gitu. Nah, setelah kita desain ininya solusinya, tahap selanjutnya adalah memilih. Jadi dari beberapa solusi itu kita pilih mana yang kira-kira solusinya yang paling tepat kayak gitu. Jadi tahap ini adalah tahap memilih solusi dari alternatif yang sudah disediakan kayak gitu. Nah, ini sama di sini itu biasanya aplikasi yang digunakan adalah pakai DSS ya, masih sama kayak yang di tahap ya sebelumnya, jadi pakai DSS atau pakai Decision Support System. Nah, kemudian setelah kita sudah menentukan ininya, memilih keputusannya, baru tahap terakhir adalah tahap implementation. Jadi tahap pelaksanaan kayak gitu. Jadi sudah dipilih ininya, keputusannya, baru ini akan diimplementasikan kayak gitu. Nah biasanya pelaksanaan keputusan ini disertai dengan melaporkan hasilnya ya. Jadi setelah
dilaksanakan, kita harus tahu gimana, apakah sudah sesuai atau belum. Maka kita perlu adanya laporan biar kita tahu oh ini sudah berjalan sesuai dengan rencana kita kayak gitu. Kalau nggak ada laporan nanti kita nggak bisa mengevaluasi kayak gitu. Nah, oke, itu saja mungkin sharing ilmu hari ini dari saya. Nanti kalau misalkan teman-teman atau rekan-rekan mau berdiskusi, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nah, dari saya cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.